Shalom, sahabat Kristus terkasih, kembali di dalam renungan di setiap hari Kamis dengan tema perenungan kita pada hari ini adalah kalian dengarkanlah keluhanku. Sahabat Kristus, kadang kalau kita sudah melihat orang yang terlanjur dicap buruk, memang susah merubah garis nasibnya. Bisa jadi stigma negatif itu akan melekat sampai ke anak cucunya turun-temurun. Memang terlihat tidak adil, tetapi itulah realita yang bisa kita jumpai di berbagai kisah hidup seantero dunia ini. Dalam kisah kelahiran Kristus, para gembala adalah salah satu tokoh yang punya peran penting. Dan mereka inilah juga yang sering dicap dengan stigma yang buruk. Khususnya para gembala upahan, yang mana banyak di antara mereka dianggap tidak jujur, mencuri anak domba yang digembalakannya, menjualnya, dan melaporkan pada tuannya kalau anak domba tersebut mati. Jadi gembala upahan kerap abai terhadap tanggung jawab dan lari jika ancaman datang. Nah, stigma negatif ini sudah melekat sangat lama dan bahkan Tuhan Yesus pun memakai mereka sebagai contoh dalam kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat 12 dan 13. Mari kita baca bersama. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Nah, sahabat Kristus, saya jadi ingat akan lagu Ebit G. Ade yang berjudul Kalian Dengarkan Keluhanku. Yang demikian liriknya. Dari pintu ke pintu ku coba tawarkan nama, demi terhenti tangis anakku dan keluh ibunya. Tetapi nampaknya semua mata memandangku curiga, seakan hendak telanjangi, dan kulit jiwaku. Apakah buku diri ini selalu hitam pekat? Apakah dalam sejarah orang mesti jadi pahlawan? Sedang Tuhan di atas sana tak pernah menghukum dengan sorot mata yang lebih tajam dari matahari. Kemanakah sirnanya nurani embun pagi yang biasanya ramah, kini membakar hati? Apakah bila terlanjur salah, akan tetap dianggap salah? Tak ada waktu lagi benahi diri, tak ada tempat lagi untuk kembali. Sahabat Kristus, siapapun bisa berbuat salah atau pernah berbuat salah. Tetapi janganlah kita mencap dengan stigma bahwa ia akan senantiasa salah. Kisah Datuk Meringgi dalam cerita Siti Nurbaya. Si tua kaya yang menekan Siti Nurbaya untuk menikah dengannya sebagai cara untuk membebaskan ayah Siti Nurbaya dari utang adalah kisah yang buruk. Ya, tetapi tidak semua orang tua yang menikah dengan perempuan yang jauh lebih muda darinya lalu menjadi salah dan buruk, lalu dihujat-hujat layaknya Datuk Maringgi. Nah, sahabat Kristus, peristiwa kelahiran Tuhan Yesus mengajak kepada kita untuk tidak mudah termakan isu
dan tidak gampang terjebak dalam stigma negatif. Memang ada gembala upahan yang malas, pencuri, dan sontoloyo. Tetapi tentu masih ada banyak gembala yang baik, jujur, tulus, dan mencintai pekerjaan mereka, yang mengenal suara domba-dombanya dan yang dikenal suaranya oleh domba-dombanya. Jika berita kelahiran Kristus kepada para gembala di padang menunjukkan bahwa Allah berkenan kepada mereka dan Allah hendak bersukacita dengan mereka, merekalah orang-orang pertama yang dijumpai oleh malaikat Tuhan untuk mendengar kabar sukacita ini. Oleh karena itu, kita pun saat ini diundang di dalam sukacita itu, baik yang layak maupun tidak layak, baik yang terhukum maupun yang merdeka, yang terstigma negatif maupun positif. Ya, Allah datang berjumpa dengan kita semua. Allah datang bagi mereka yang terhilang. Itulah sebabnya Yesus berkata dengan lantang akan tujuan kedatangannya di dalam Injil Markus pasal 2 ayat 17. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi siapapun engkau, seburuk apapun masa lalumu, segelap apapun asa mimpimu, Allah hadir menjumpaimu. Tuhan datang memulihkanmu, dan anugerahnya tercurah membersihkan namamu. Karena itu, mari kita tegakkan muka, hangatkan dada, dan serukan pujian bagi Tuhan. Amin.